pengalaman hidup saya yang berjuang dan bertahan untuk menjadi seorang Katolik. Saya terlahir dari seorang ibu yang sangat tangguh. Walaupun hidup penuh dengan berkekurangan dan tidak sempurna, tetapi beliau tidak pernah mengeluh dan tidak pernah mengemis pada siapapun. Dia mempunyai prinsip hidup yang kuat. Dalam prinsip hidupnya, dia hidup untuk berjuang. Dan beliau membesarkan saya seorang diri, karena pada usia saya 1 tahun, bapak saya sudah meninggal. Sedari kecil saya hidup di lingkungan yang umat mayoritas Muslim. Sampai gadis pun dan bekerja, saya tetap berdampingan dengan saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Pada tahun 1992, tepatnya bulan Januari, saya merantau ke sebuah kota. Di sanalah saya bekerja dan saya juga tinggal di tempat keluarga yang agamanya Muslim. Walaupun dengan penuh tantangan dan perjuangan, saya tetap berusaha mencari di mana ada gereja Katolik. Berkat pertolongan Tuhan, saya mendapatkannya dan saya bergabung di sana menjadi anggota OMK yang dulu disebut Mudika. Dan di kota itulah juga saya menemukan seorang pria yang saat itu menjadi suami saya. Saat itu saya sungguh sangat bangga, senang, terharu, karena seorang pemuda yang beragama Muslim mau menjadi seorang Katolik. Pengorbanan yang sangat sungguh luar biasa bagi saya. Saya kira itu hanya karena kasihnya sama saya, karena kasih sayangnya yang besar, maka dia mau menjadi seorang Katolik. Saya kira itu adalah awal dari kebahagiaan saya. Ternyata saya salah. Itu awal dari penderitaan saya. Sebelum menikah, dia begitu rajin ke gereja, 2 lingkungan, bahkan mau belajar bersama pastor supaya dia bisa menjadi anggota Katolik. Tetapi setelah menikah berbalik 180 derajat. Jangankan untuk ke gereja, saya sendiri pun dilarang untuk ke gereja. Ke pertemuan, bahkan ke rumah keluarga, saya pun dibatasi. Apabila saya pergi ke gereja, pertengkaran demi pertengkaran terus akan dimulai. Tetapi meskipun demikian, saya tetap berusaha setiap minggu ke gereja, walaupun diawali dengan pertengkaran-pertengkaran. 2 tahun lamanya saya hidup di kontrakan. Dan di situ pun saya terus diawasi, mau keluar rumah dikawal, harus bersama-sama dengan dia. Pendek cerita, sampailah pada kelahiran anak kami yang kedua. Di kelahiran anak kami yang kedua, dia mengucapkan bahwasanya dia akan kembali ke Muslim. Saya izinkan. Dan saya katakan, apabila kamu ingin kembali, kembalilah. Tetapi jangan paksa saya. Karena dari dulu pun sudah saya katakan, jangan permainkan agama. Karena pernikahan di umat Katolik hanya sekali seumur hidup. Tetap kamu mengatakan saya akan tetap menjadi Katolik. Semboyan hidup saya adalah saya lahir di Katolik, besar di Katolik, menikah di Katolik, dan mati pun saya harus di Katolik. Pada saat itu pertengkaran yang hebat terjadi.
keluar dari rumah saya tidak boleh, ketemu keluarga saya tidak boleh kecuali ke rumah orang tua. Dan sejak saat itu saya beribadah pun tidak boleh. Maka saya hanya beribadah dan berdoa hanya di dalam hati. Pada saat hari-hari besar seperti Hari Raya Paskah, saya hanya berpedoman pada kalender. Saya melihat di tanggal itu, kapan itu wafat Isa Al-Masih. Saya melihat, saya menghitung dari tanggal itu mundur 40 hari ke belakang. Dan saya berbuat sendiri, berpikir sendiri. Inilah Rabu-Abu, disinilah Minggu Paskah, dan disinilah Kamis Putih dan Jumat Agung. Maka saya berpantang sendiri, berpuasa sendiri. Dan pada hari Paskah saya beribadah hanya melalui siaran langsung dari televisi, dari Vatikan. Itu pun jam 5 pagi dengan volume televisi yang sangat kecil, supaya jangan terjadi pertengkaran dan tidak kedengaran sama dia. Sakit memang sungguh, tetapi saya coba untuk bertahan. Saya ingat janji nikah saya. Dan pada puncaknya tahun 2009, Tuhan memanggil orang tua saya yang menjadi motivasi hidup saya, menjadi kekuatan bagi saya. Saat itu hati saya benar-benar hancur. Dunia saya terbalik, gelap. Karena sudah lelah dan sudah tidak tahan lagi, maka saya memilih untuk mundur dan saya pergi dari rumah. Tetapi sayang, anak saya tidak diizinkan ikut dari saya. Dan sejak itu saya tidak diizinkan ketemu dengan anak-anak saya selama 3 tahun lamanya. Apabila saya dengan sembunyi menghubungi anak saya, maka anak-anak apabila ketahuan, anak-anak saya akan dihukum, disuruh masuk ke paret, dipukul, dicubit. Sampai anak saya yang pertama, pada saat itu kepalanya bocor, ada 7 jahitan. Saya sungguh tidak tahan. Tetapi di dalam kehancuran saya ingat firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 7 yang mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan. Inilah yang menjadi pedoman hidup saya, dan saya tetap meminta kepada Tuhan dan memohon pertolongan Bunda Maria. Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan, doa-doa saya dikabulkan. Saat ini anak-anak sudah bersama saya. Terima kasih saya ucapkan kepada keluarga, teman-teman dan sanak saudara yang selama ini mendukung saya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Dewan Stasi dan para umat Santa Veronica yang memberikan saya kepercayaan dan kesempatan untuk menjadi pelayan di gereja kita. Meskipun hanya seorang koster, meskipun hanya sebagai petugas kebersihan, saya senang. Saya dapat mengabdikan diri saya kepada Tuhan. Dan satu pesan saya kepada adik-adik OMK, jaga imanmu, jaga dirimu, janganlah mudah percaya dengan rayuan seorang laki-laki. Terima kasih.